Nah, di video ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang datanya saya kumpulkan itu per tahun 2020 pertengahan hingga saat ini banyak sekali pertanyaan yang menyerupai. Pertanyaan seperti ini, Mas, apa sih kelebihan dan kekurangan dari senapan angin jenis PCP? Soalnya untuk beberapa produk di pasaran dan kebetulan di Panasonic Official itu produk yang paling mendominasi di kelas PCP. Ada gejlok dan uklik, tapi persentasenya lebih sedikit dibandingkan dengan senapan angin PCP. Ya, sesuai pertanyaan yang diajukan oleh beberapa teman-teman Sobat Hunter ya, hari ini akan saya jawab tuntas detail. Siapa tahu teman-teman membutuhkan informasi ini, khususnya teman-teman Sobat Hunter yang pemula, simak videonya sampai akhir. Oke, sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, kalau berbicara soal senapan angin jenis PCP ya, mungkin teman-teman yang baru-baru join atau baru-baru nonton beberapa channel atau pembahasan tentang senapan angin PCP, pasti ada banyak sekali timbul pertanyaan ya. Kenapa senapan angin PCP itu banyak sekali diminati dan banyak sekali dipakai oleh teman-teman Sobat Hunter? Karena memiliki kelebihan dan manfaat yang lebih dibandingkan dengan senapan angin PCP, senapan angin uklik ataupun gejlok. Ini kalau dari segi fungsional itu lebih grade-nya lebih tinggi. Ya, ini mungkin poin-poin yang akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, berdasarkan uji lapangan yang pernah saya lakukan. Jika teman-teman nanti kurang setuju atau kurang suka atau mungkin pengen nambahin, silahkan. Pengen kritik saran boleh, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan oke, simak aja video sampai akhir ya. Oke, ini saya bahas dulu ya, khususnya teman-teman Sobat Hunter yang pemula. Untuk senapan angin PCP yang ada di Panasonic Official, itu kan banyak sekali serinya, banyak sekali tipenya, banyak sekali ukuran panjang laras, ukuran diameter lingkar tabung dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tujuan dan kelebihannya kurang lebih sama. Cuman setiap seri atau setiap ukuran laras dan ukuran tabung itu memiliki perbedaan. Salah satunya akurasinya ada yang berbeda. Terus untuk jumlah tembakannya juga berbeda. Tergantung nanti teman-teman mau pilih senapan angin PCP-nya apa. Nah, ini yang saya bahas itu gambaran umum menyeluruh ya. Jadi nggak spesifik. Khususnya untuk senapan angin semua PCP itu memiliki kelebihan yang sudah saya rangkum di sini sekitar ada 7 poin. Nah, oke, saya bahas ya. Kelebihan dari senapan angin PCP itu yang pertama, sekali isi angin ya bisa digunakan untuk menembak atau meng-shoot beberapa kali tanpa harus diisi angin lagi. Nah, jadi senapan angin PCP itu sifatnya bisa menampung atau nandon angin ya di dalam tabung. Kalau teman-teman Sobat Hunter sudah pernah pakai senapan angin uklik, itu kan uklik kan sekali pompa bisa digunakan untuk 1 kali tembakan. Sedangkan untuk jenis PCP itu kalau sekali pompa itu banyak sekali isinya yang masuk ke dalam tabung sehingga dia bisa digunakan untuk menembak beberapa kali tanpa harus diisi angin lagi. Sebagai contoh, di Panasonic Official ada senapan angin kelas PCP Saxena yang menggunakan tabungnya OD 22 mili. Itu sekali isi angin, ya sekali pompa dicabut, kemudian dites gunakan untuk menembak, itu bisa digunakan sampai anginnya habis 0 total, settingan power yang paling kencang bisa digunakan untuk menembak sekitar 7-10 kali shoot. Jadi lumayan. Kalau pakai power yang agak rendah lagi, juga jumlah tembakan semakin banyak. Apalagi yang jenis PCP seperti ini, bocap yang tabungnya botol kecap yang gede-gede seperti ini. Sekali isi angin bisa sampai settingan power kencang 30-40 kali tembakan tanpa harus diisi angin lagi. Jadi itu lebih praktis. Jadi lebih praktis saat penggunaan. Kemudian untuk mompa juga mudah. Teman-teman juga bisa dapatkan beberapa kelengkapan sekaligus pompanya di Panasonic Official ataupun di toko lain. Jadi itu ya kelebihan yang pertama itu kalau dibandingkan dengan senapan angin uklik ya. Senapan angin PCP sekali isi angin, sekali isi tabungnya penuh ya, itu bisa digunakan untuk menembak beberapa kali tanpa harus ngisi ulang dan lain sebagainya. Oke, jelas ya. Yang poin kedua adalah model lebih simpel. Betul. Jadi kalau dilihat dari segi komponen, senapan angin PCP itu lebih simpel dibandingkan dengan senapan angin gejlok ataupun senapan angin uklik.
Kalau uklik kan ada tempat pompanya, jadi komponennya itu lebih banyak. Sedangkan PCP itu simpel banget, hanya pakai tabung, hanya pakai beberapa seal komponen di bagian dalam, kemudian diisi angin sudah bisa. Tapi kalau senapan angin uklik dan gejluk itu harus tambahan komponennya banyak sekali. Jadi itu ya, untuk yang nomor 2, bisa ditanyakan jika kurang paham atau mungkin pengen ngobrol santai, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Lanjut ke poin yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, praktis saat digunakan. Nah, ini juga ada sambungannya yang poin nomor 1 ya. Jadi, untuk segi penggunaan, senapan angin PCP itu lebih praktis ya. Karena sekali tembak itu dia nggak harus isi angin lagi. Contohnya untuk senapan angin yang teman-teman tahu magazin ya. Magazin itu tempat ada wadah mimis yang ada bawaan setiap senapan angin PCP rata-rata ya pada umumnya. Itu ada bawaan adalah 8 round, ada juga yang pakai 14, ada yang 16 sampai 20, 24 sampai 30-an. Jadi rata-rata magazin yang ada di pasaran di tempatnya kami itu kan ada yang 14 round. Sekali isi mimis banyak dimasukkan ke dalam sini, tinggal dikokang aja, dia bisa menembak beberapa kali. Jadi nggak perlu ya sekali tembak isi angin, nggak perlu masukkan mimis lagi satu persatu. Jadi sudah ada pakai magazin, nanti tinggal dikokang aja, dia magazin bisa berputar secara otomatis dan bisa digunakan untuk menembak. Nah, oke ya. Oke, lanjut. Terus kemudian poin yang nomor 4, biaya dan perawatan lebih murah serta mudah. Betul. Nah, mungkin ini ada yang belum pernah mendengarkan ya, masalah perawatan dan biaya, service maintenance. Untuk senapan angin gejluk, uklik, dan PCP itu paling mudah, paling cepat, dan paling harga yang terjangkau di kelas senapan angin PCP. Karena komponennya menyambung tadi yang poin nomor 2, itu lebih simpel. Jadi senapan angin PCP ya terutama, apapun senapan anginnya, PCP tabung kecil, tabung besar, apapun mereknya, itu sistem kinerjanya hampir sama. Jadi komponennya itu simpel banget, pakai seal. Jika ada kebocoran tinggal diganti sealnya aja. Dan untuk bongkarnya juga nggak terlalu banyak ya komponennya. Beda lagi kalau senapan angin uklik atau yang gejluk. Kalau uklik itu kan ada pompanya nih, tempat pompa itu dibongkarnya ada banyak sekali. Terus untuk makan waktu juga beda. Kalau jenis PCP itu lebih simpel, lebih cepat dan praktis pokoknya. Jadi itu yang kelebihannya ya. Terus lanjut, kemudian yang poin berikutnya adalah minim terjadi kebocoran. Benar. Nah, untuk poin ini ada catatan khusus ya. Untuk senapan angin jenis PCP itu bisa minim kebocoran jika penggunaannya satu tepat. Yang kedua, perawatannya juga harus ekstra. Yang ketiga, tidak di-upgrade dan untuk penggunaannya tidak melebihi batas maksimal yang sudah diinformasikan pihak pabrik. Ya, jadi itu. Terus, apa senapan angin uklik dan gejluk bisa awet juga, Mas? Sebenarnya konsepnya sama. Cuman, kalau senapan angin gejluk dan uklik itu kan komponennya banyak ya. Jadi untuk apa ya? Maintenance-nya juga agak ekstra, lebih ekstra uklik dan gejluk dibandingkan dengan yang PCP. Kalau PCP lebih simpel, tapi dengan catatan khusus ya, pokoknya jangan di-upgrade. Perawatan juga harus ekstra, dan untuk penggunaan tidak melebihi batas maksimal standar yang sudah diinformasikan pihak pabrikan. Jelas? Oke ya. Lanjut. Kemudian yang poin berikutnya, power besar cocok untuk big game. Betul. Nah, ini perbandingan dengan senapan angin uklik ya. Untuk jenis PCP itu kan rata-rata FPS-nya kalau diukur FPS untuk hunting babi, hunting biawak yang skala hunting buruan besar, itu FPS-nya standar di angka 900 sampai 1000 FPS. Dan untuk jenis PCP apapun yang ada di National Official ya, tabung kecil, tabung sedang, tabung yang besar, itu FPS-nya rata-rata tembus di angka 900 sampai 1000 FPS. Ya, makanya bisa digunakan untuk big game. Kalau senapan angin uklik itu beda lagi. Kalau senapan angin uklik itu FPS-nya standar sekitar 700 sampai 800-an. Ya, standarnya. Kalau produk dari kami, kalau uklik ya, itu belum bisa digunakan untuk big game karena memang FPS-nya belum mencukupi. Jadi biasanya kalau senapan angin uklik di Pancasona Official itu standarnya bisa digunakan untuk small hingga medium game. Kalau untuk big game kurang efektif, bukan nggak bisa ya, tapi kurang efektif. Itu ya hasil uji lapangan yang sudah pernah saya uji dan hasilnya juga sesuai yang saya sampaikan di video. Oke ya, lanjut.
Kelebihan yang terakhir, bisa pakai mimis bobot berat dan ringan. Nah, ini juga betul. Untuk mimis impor atau lokal itu bobotnya beda-beda. Ya, mimis yang kotakan lokal atau mimis kalengan yang impor itu setiap merek, setiap bawaan memiliki bobot yang berbeda-beda. Walaupun kalibernya sama 4,5 mili, bobotnya ini juga berpengaruh. Kalau perbandingan dengan senapan angin Oakleek itu FPS-nya, tadi saya ulangi ya, FPS-nya sekitar 700 sampai 800 FPS-an. Itu kalau digunakan mimis yang berat, bisa, cuman kurang efektif, dorongannya kurang kenceng. Tapi kalau jenis PCP sudah bisa semuanya. Mau pakai mimis yang bobotnya ringan atau mimis yang bobotnya berat, bisa digunakan. Oke? Contoh, mimis dengan bobot yang paling berat yang ada di Panasonic Official ya, kelas impor itu ada Samyang Lancip. Itu paling berat, bobot sekitar 16-17 grain lah, hampir masuk di 18-an, agak berat. Kalau mimis yang paling ringan di Panasonic Official, mimis kalengan itu ada Super Doom, bobotnya sekitar 8 grainan. Jadi itu bisa menjadi alternatif pilihan. Nah, oke ya, jelas ya. Dari kelebihan tadi, ada sekitar 7 poin, kira-kira ada yang pengen nambahi atau mungkin ada cerita yang berbeda yang teman-teman alami, silahkan bisa langsung di-share di kolom komentar. Itu ya, ada 7 poin mengenai kelebihan jika teman-teman nanti mau menggunakan senapan angin jenis PCP. PCP apapun selama produknya dari Panasonic Official, 7 poin tadi sudah masuk. Nah, oke ya. Kelebihan sudah, lanjut dari segi kekurangan. Pasti ya, senapan angin itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, ini bagi teman-teman yang pemula, ada sekitar 3 poin yang berpengaruh segi kekurangan dari senapan angin jenis PCP. Yang pertama itu harganya lebih tinggi dibanding senapan angin kelas Oakleek ya. Kalau perbandingan dengan Oakleek, itu harganya memang ada selisihnya lumayan banyak. Senapan angin Oakleek itu rata-rata harga 300 sampai paling mahal di Panasonic Official ya. Yang pernah kami jualkan sekitar hampir di bawah 1000-an. 950, ada yang sampai 1 juta. Kalau senapan angin PCP di kami itu harga paling murahnya 1.250.000, itu paling murah. Jadi ada selisih harga yang cukup, perbandingannya juga lumayan banyak. Jadi itu bisa menjadi faktor nanti pertimbangannya teman-teman gimana. Bebas mau pilih senapan angin Oakleek ataupun gejlok ataupun PCP, tergantung pilihan masing-masing. Yang jelas harganya lebih tinggi dengan senapan angin Oakleek. Oke ya. Lanjut, kekurangan yang nomor 2. Jika tidak terbiasa pakai jenis PCP, pengoperasiannya lebih sulit. Betul, ini dengan catatan khusus juga ya. Terutama untuk senapan angin jenis PCP bocah-bocah seperti ini, yang kelasnya modern. Ini kenapa pemula kalau belum pernah pakai sama sekali, pasti akan terjadi namanya kendala. Entah itu kendalanya gagal fungsi dari unitnya, mimisnya macet di dalam laras, dan sebagainya. Untuk senapan angin catatannya, khusus senapan angin jenis PCP yang bocah-bocah seperti ini, pengoperasiannya lebih sulit, lebih banyak settingannya dibandingkan dengan senapan angin PCP yang standar popornya kayu, yang simpel-simpel, yang harga 1 jutaan. Itu untuk yang bocah seperti ini kan ada settingannya banyak, settingan popor, kalau pakai magazin, nggak terbiasa pakai magazin, itu juga akan sulit, misalnya bisa macet, dan settingan pelatuk ini juga ada banyak sekali, makanya sering sekali saya informasikan, untuk senapan angin PCP bocap ya, itu belum direkomendasikan, bukannya tidak cocok ya, belum direkomendasikan untuk teman-teman sobat nanti yang pemula, karena komponennya, maintenance dan sebagainya, penggunaan itu settingannya ada banyak sekali. Tapi jika teman-teman pemula nanti pengen coba, silahkan, bisa, dengan catatan jangan di-upgrade sendiri, jangan dibongkar sendiri, jangan diotak-atik sendiri. Jika ada kendala, silahkan bisa langsung menghubungi timnya kami, siap dibantu. Oke ya, kekurangan nomor 2 tadi bisa diakali atau bisa dicegah alternatifnya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, lanjut. Yang nomor 3, kekurangan dari jenis PCP adalah unit pompa terpisah. Benar, jadi komponennya pompa itu dipisah. Otomatis kalau teman-teman belanja senapan angin PCP harus wajib punya pompanya. Karena kalau nggak pakai pompa itu nggak bisa. Ini kan ada pompa khusus yang terpisah. Jadi jika teman-teman nanti mau belanja senapan angin PCP, biasanya harus disarankan pakai tambahan pompa. Dan itu tambah biaya lagi.
Dan kalau digunakan untuk hunting di luar, terutama kalau mau menginap di tempat buruan beberapa hari dan sebagainya, atau untuk nyanggong, jaga kebun dan sebagainya, harus bawa pompa yang agak berat sih kalau standarnya. Pompa manual itu walaupun seringan-ringannya itu bobotnya sekitar 2-3 kiloan. Jadi ya juga lumayan nanti kalau dimasukkan ke dalam tas, dalam box, satu paket itu kalau dibawa satu set dengan pompanya itu agak berat. Jadi itu pompanya terpisah. Nah, bebas saya kembalikan ke teman-teman lagi, kira-kira jenis PCP ini cocok nggak buat kalian. Oke ya, itu sih kekurangan dari senapan angin PCP yang sudah saya rangkum, yang sudah saya kumpulkan dari pengalaman pribadi saya sendiri, dari pengalaman langsung uji lapangan. Kira-kira teman-teman mau nambahin silakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari senapan angin jenis PCP sudah saya jabarkan detail ya. Jadi itu tadi bisa teman-teman pilah-pilah sendiri, bisa teman-teman perbandingkan sendiri. Kira-kira nanti ke depannya teman-teman mau belanja senapan angin jenis uklik, jenis gejlok ataupun jenis PCP, silahkan bebas. Tidak ada aturan harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Yang jelas ada informasi yang sudah saya share ini bisa untuk bahan pertimbangan nantinya. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Next episode bakal ada ulasan menarik soal senapan angin paket full set terbaru yang hari ini, besok mungkin ya. Mungkin besok datang. Silahkan tonton terus aja channelnya Pensiunan Official dan jangan di skip. Oke.